Cek satu cek.
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming, kami juga mengucapkan selamat beribadah. Kita angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kasihnya,
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 2 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-58, demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan ayat 4. Kristus
tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian satu dan dua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta gereja kita. Shalom. Warta Jemaat pada minggu ini tanggal 6 Juli tahun 2025. Nama minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik minggu ini menjadi ciptaan baru. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 8 Juli 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 18.00 WIB. 2.2 Sermon Wake. Hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Wake 2 di keluarga Pendeta SM Simatupang
Inang Boru Lumbantoruan, alamat Pargodungan. Wek 4, keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Siagian, alamat Gang Karya Bakti 6, RT 6 RW 11 Cibabat. Wek 6, di keluarga TH Lubis, Inang Boru Pakpahan, keluarga Kampung Cijamil RT 3 RW 7, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Wek 8, keluarga ATF Pardede Inang Boru Lumban Tobing, alamat di Jalan Kerkhof nomor 82. Wek 10, di keluarga Kaisar Aritonang Inang Boru Lubis, alamat Komplek Permana Indah Jalan Kukupu. Wek 12, di keluarga Situa OJ Sirait Inang Boru Situa OJ Siturus Inang Boru Sirait, alamat Komplek Bukit Permata F1/36, RT 5 RW 22. Di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Wek 1, di keluarga H. Manurung Inang Situa R. Boru Samosir, alamat Jalan Viati Raya 2 nomor 18. Wek 3, di keluarga Situa M. Gultom Inang Boru Manik, alamat Jalan Pasopati 1 nomor 64 RT 3 RW 4. Wek 5, di keluarga M. Siahan Inang Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Tegal Kawung Bawah nomor 8 RT 1 RW 8 Cipageran Cimahi. Wek 7, di keluarga Jamin Malau Inang T. Boru Sitanggang, alamat Pondok Cipta Mas 2 Blok A2 nomor 7 RT 4 RW 11 Laksana Mekar. Wek 9, di keluarga Inang Nyonya Sidabuke Boru Silalahi, alamat Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 21 RT 1 RW 23. Wek 11, di keluarga Nyonya Situmorang Boru Sidabutar, alamat Jalan Lewi Gajah Gang Kodir nomor 62 RT 7 RW 18 Cimindi. Wek 13 kosong. Marturia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk persembahan pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. 5 pemberitahuan 5.1 Konven Distrik. Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, gereja kita menjadi tuan rumah Konven Distrik 18 Jabar Tengdi. 5.2 pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Romi Andi Manik, putra dari Bapak SP Manik almarhum, Ibu L. Boru Tampu Bolon, yang beralamat di Jalan Letkol GA Manulang, Padalarang, anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk Wek 6, dengan Saudari Eva Yuliana, putri dari Bapak Sintong D. Bataraja Simamora, Ibu Sernia Tiur Mawati Boru Pardede, yang beralamat di Cianjuang Cibogo, anggota Jemaat Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025 di Gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 8.00 WIB. 5.3 pemberkatan nikah yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Maro Johan Jonathan Hutapea, putra dari Bapak Letkol Hulman Hutapea ST,
Ibu Dr. Anda Lisbeth Rusliana Boru Sianipar yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi Blok H 130 RT 3 RW 13 Baros Cimahi. Anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk WEK 1. Dengan Saudari Ido Laria Boru Simangungsong, putri dari Thompson Simangungsong, Ibu Lamsihar Boru Sipahutar yang beralamat di Tunggul Nihuta 2, Desa Banuaji 1, anggota Jemaat Gereja HKBP Pagar Dolok, Resort Penil Pagar Dolok, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di Gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 10.00 WIB. 5.4 hasil pesta peresmian. Penerimaan. Poin 1 penerimaan amplop huria 39433.000. 2 sumbangan dari eksternal 104.050.000. 3 penjualan kupon 14.700.000. 4 ucapan syukur WEK 200.150.000. 5 lelang masuk 391.390.000. Pengeluaran seksi peralatan 74.853.000. 2 seksi humas 3.450.000. 3 seksi konsumsi 38.204.500. 4 seksi dana 135.816.500. 5 tamu undangan 40.600.000. Total jumlah penerimaan 749.723.000. Jumlah pengeluaran 292.924.000. Saldo akhir hasil bersih pesta 456.799.000 dengan posisi di rekening BRI Panitia Pembangunan sebesar 149.700.000. Kas di Bendahara Pembangunan 232.099.000. Dana belum masuk ke panitia atau non cash 75.000. Catatan, nama-nama pemberi sumbangan semua pemasukan dan pengeluaran akan diberitahukan di mading. 5.6 apresiasi anak berprestasi. Sesuai dengan program Huria, tahun ini gereja kita akan memberikan apresiasi bagi siswa yang berprestasi yaitu ranking 1, 2, dan 3. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,5. Untuk itu bagi siswa yang memenuhi kriteria tersebut, supaya membawa bukti rapot atau bukti lainnya ke situa WEK-nya masing-masing, paling lambat tanggal 12 Juli tahun 2025. 5.7 PHD Gabungan. PHD Gabungan SPH hari Jumat 11 Juli 2025 masuk pukul 16.00 WIB. PHD Gabungan AMA hari Sabtu 12 Juli 2025 masuk pukul 20.00 WIB. PHD Remaja hari Sabtu 12 Juli 2025 masuk pukul 17.00 WIB. 5.8 Sermon NHKBP. Sermon NHKBP akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 12 Juli 2025. Waktu pukul 19.00 WIB. Tempat Jalan Sangkuriang nomor 83 Cimahi di Rumah Satria Adi Simanjuntak. Demikian warta jemaat di minggu ini. Horas. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 376 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasal 6
ayatnya yang ke-11 sampai 18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang hidup baru, berbicara dengan sesuatu yang baru, berarti kita juga sedang membicarakan sesuatu yang lama. Berarti kita juga sedang membicarakan sesuatu yang buruk. Sama dengan buku nyanyian atau buku NDHKBP, Naksal Putaun Naburuki, berarti dia sedang memasuki sebuah tahun yang baru. Artinya ada sesuatu hal yang lama untuk menuju sesuatu hal yang baru. Nah, kalau kita dirujuk dengan firman Tuhan dalam ibadah sermon kita, apa itu yang baru? Yang baru dalam sermon week atau pertanyaan week kita, yang baru adalah Yerusalem. Hal apa yang baru dalam Yerusalem? Ketika Yerusalem dirobohkan, ketika bait Allah diruntuhkan, ketika orang-orang yang dipilih Allah atau orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah yang ada di Yerusalem, saudara-saudara, mereka kalah, mereka sedang diperbudak. Rumah Allah atau bait Allah dihancurkan, tabut perjanjian tidak lagi menjadi milik mereka. Nah, di saat itu Allah memulihkan mereka. Di saat itu juga Allah memberikan sebuah yang baru bagi mereka. Bait Allah dibangun kembali. Tabut perjanjian dikembalikan ke asalnya, yaitu bait Allah yang di Yerusalem. Mereka dimerdekakan, mereka dimenangkan, dan akhirnya Yerusalem itu bukan Yerusalem yang lama lagi yang diporak-porandakan, tetapi sudah Yerusalem yang baru, yang telah diukir oleh Allah, yang telah dilukis oleh Allah menjadi sebuah hal yang semakin megah dalam konteks peribadatan mereka. Sehingga mereka rindu ke bait Allah. Sehingga mereka rindu bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, dalam konteks perjanjian lama, yang baru atau hidup baru adalah bagaimana mereka rindu akan bait Allah. Bagaimana mereka rindu akan persekutuan-persekutuan dengan orang-orang percaya. Kerinduan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kerinduan berjumpa dengan Allah. Kerinduan yang berjumpa dengan Allah di bait Allah itu sendiri. Sehingga ketika ada waktu atau dengan waktu yang sudah ditentukan,
mereka bersama-sama menyembah Allah di bait Allah itu. Itu sesuatu yang baru. Dalam teks kita, apa yang menjadi hidup baru atau ciptaan baru? Dalam teks, Paulus mau melawan tradisi orang Yahudi yang bertopengkan hukum Taurat dengan istilah sunat untuk masalah kados kekudusan dan masalah kenajisan, bahwa setiap laki-laki yang tidak bersunat adalah najis. Nah, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka menopengkan istilah dengan sunat. Walaupun sebenarnya dalam teks kita bisa melihat bagaimana Paulus melawan mereka. Walaupun saudara tidak melakukan hukum Taurat, tetapi saudara menopengkan itu. Orang Yahudi menopengkan hal bersunat. Sehingga Paulus berkata, bukan persoalan bersunat. Jadi orang Kristen non-Yahudi adalah orang yang tidak menganut sunat. Mereka tidak menganut sunat. Karena sunat hanya membedakan orang Israel dengan orang yang lain. Tradisi. Nah, ketika mereka bergabung, orang Yahudi, orang non-Yahudi bergabung dalam sebuah gereja yang ada di Galatia, jemaat yang ada di Galatia. Ini menjadi sebuah pertentangan besar. Kamu kan belum bersunat. Kami yang bersunat sesuai dengan perintah di hukum Taurat dan lain sebagainya. Nah, Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara, mau bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu hidup baru. Tadi kehidupan baru dalam tradisi perjanjian lama, mereka rindu bersekutu, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu berjumpa dengan Allah itu sendiri. Nah, dalam tradisi perjanjian baru, dalam teks kita lihat bagaimana mereka mau hidup baru. Bukan persoalan apa dan bagaimana, tapi persoalannya adalah bagaimana kamu mau hidup baru. Hidup baru itu seperti apa? Di dalam roh Allah. Di dalam roh Allah. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan dan hidup kita mau dibaharui oleh Tuhan, ketika hidup kita mau menjadi lebih baik lagi, mau meninggalkan hal-hal yang buruk lagi, setiap saat mencoba lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Itulah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Itulah hidup yang senantiasa dibimbing dan tetap menerima damai sejahtera Allah. Ternyata refleksi kehidupannya seperti ini, saudara-saudara. Orang yang hidup baru, dia akan selalu berusaha bangkit dari sesuatu hal ke sesuatu hal yang baru atau yang lebih baik. Kita sudah mengerjakan hal baik, tetaplah berusaha menjadi lebih baik lagi. Kita belum melakukan sesuatu yang baik, berusahalah berbuat sedikit yang baik. Dan nanti melalui rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang selalu berkesinambungan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan hati, memberikan hidup. Dan itulah kaidah yang Tuhan perintahkan melalui Paulus dalam teks ini.
Kaidahnya adalah mereka dituntun oleh Roh Tuhan. Sehingga dalam ayat yang berikut, ayat yang terakhir, kiranya kasih karunia Tuhan Kristus menyertai rohmu, menyertai roh orang percaya, jiwa orang percaya, napas orang percaya. Maka ketika Allah menyertai rohmu itu, artinya roh Allah ada dalam dirimu, roh Tuhan Allah ada dalam rohmu, maka roh yang diberikan itu akan tetap merapi, menyemangati kehidupan kita untuk selalu berbuat yang baik dan benar dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, ketika itu menjadi sebuah landasan berpikir kita dalam iman kita. Ketika itu menjadi sebuah pijakan iman kita, bahwa ternyata Tuhan menginginkan kehidupan kita yang baru ini selalu mencoba berubah. Maka nyatakanlah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nyatakan. Dengan cara apa kita menyatakan, saudara-saudara? Lihatlah, Paulus juga berkata bagaimana jangan lukai aku, sebab ada tanda-tanda milik Allah dalam diriku. Saudara-saudara, semua orang percaya adalah milik Allah. Jika firman Tuhan berkata, jangan lukai aku, jangan pernah melukai orang lain dalam kehidupanmu. Karena orang lain itu juga adalah milik Allah. Jangan lukai. Jangan mau melukai orang, jangan mau melukai diri sendiri, tetapi teruslah bangun, teruslah berjuang bangun menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Jika belum bisa menjadi berkat bagi orang lain, minimal saudara-saudara tidak menjadi kutuk bagi orang lain. Jika belum bisa memberikan yang terbaik dalam hidup, minimal kita tidak menjadi arang-arar penghalang dalam hal kebaikan. Unang yung rahita jolba makbayin na ringgat di nguluon. Ang gunak terbaik kita do pinaringgan. Alay marilah berusaha, mari. Siapapun orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita banyak tantangan di dunia, tapi berusaha menjadi lebih baik itu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Sebab rohmu telah diberkati oleh roh Allah itu sendiri. Sehingga rohmu hari ini adalah roh Allah, dan napas hidupmu adalah roh Allah, ruah, roh Tuhan yang dihembuskan bagimu adalah sesuatu yang sangat indah, yang sangat berguna, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik bagi orang lain, dan tidak ada alasan kita untuk menyakiti orang lain, dan tidak ada alasan kita untuk menyakiti diri kita sendiri. Jangan pernah berkata dalam hidupmu, aku tidak berarti apa-apa. Ingat, kamu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, rohmu juga milik Tuhan. Jangan bilang hidupmu tidak berarti apa-apa, sedap hidupmu sangat berarti. Melalui karya penebusan Tuhan, itulah harga hidupmu. Hargai hidupmu, hargai dirimu, hargai jiwamu dalam keseharianmu, maka kamu akan selalu mendapatkan sebuah sukacita dan kekuatan dalam kehidupan ini. Yang berikut, bagaimana kita saudara-saudara hidup dalam lahir baru. Kalau dikatakan tadi, jangan ada orang yang melukai. Dan yang terakhir dikatakan, aku tidak bermegah dalam diriku sendiri, tapi aku mau bermegah di dalam salib. Orang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh sebuah pembaharuan oleh karya Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara, kemegahannya adalah penderitaannya oleh karena salib. Kemegahannya adalah penderitaan karena salib.
Ternyata kemegahan kita adalah sebuah perjuangan dalam memikul salib. Ketika kita berhasil memikul salib kita, itulah kemegahan yang terbesar dalam kehidupan kita, bukan kemegahan diri kita. Sebab kemegahan diri kita dalam teks yang lain dikatakan tungaha malia portibio diomoho anggomagodo todim. Artinya kita bisa bermegah dalam hidup ini, tapi ini hanya sesaat. Hanya sesaat. Kemegahan kita ini hanya menunjukkan perbedaan kita dengan orang lain, bukan yang lain. Ingat, kemegahan yang kita miliki di dunia ini hanya menunjukkan perbedaan kita dengan orang lain. Aku lebih dari kamu, kamu lebih dari aku, atau kita sedang sama, atau kita sedang tidak sama. Itu saja perbedaan yang kita miliki di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, kemegahan yang kita miliki karena penderitaan di dalam pemikulan salib kuk yang Tuhan berikan, kita bermegah di situ, kita diselamatkan, kita semakin ditinggikan, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, dan akhirnya nanti kita sama-sama dalam sebuah keluarga besar, familia Dei, keluarga kerajaan Allah. Bermegahlah dalam Tuhanmu walau engkau menderita dalam kehidupan ini. Bermegahlah dalam Tuhanmu dalam salib Kristus. Walaupun seakan-akan kita sempoyongan dibuat oleh dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, saudara-saudara. Hidup baru kita menjadi sebuah warga. Kalau dalam teks Perjanjian Lama kita katakan apa itu tentang Yerusalem yang baru. Mungkin dalam konteks berpikir orang percaya masa kini, oh Yerusalem, kota mulia. Dalam konteks berpikir kita itu adalah sebuah surga. Ya, saya tidak mau menyalahkan. Mari juga kita akan bersama-sama di sana nanti, Yerusalem yang baru di tempat yang mulia. Pikul salibmu sebagai tanda orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Jangan sakiti dirimu, jangan sakiti hatimu, jangan sakiti orang lain, tapi jadilah menjadi berkat bagi orang lain, karena saudara sudah diberkati Tuhan dan roh saudara juga sudah diberkati Tuhan. Saya akan baca ayat yang terakhir. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Semangat menjalani hidup bersama Tuhan, bersama salib Kristus. Jadilah hidup baru dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas segala anugerah, kasih dan karunia-Mu. Kami sangat dikuatkan oleh firman-Mu bahwa kami sudah Tuhan baharui menjadi orang yang baru, iman yang baru, iman yang selalu menuju kesempurnaan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami untuk semakin baik ke depan. Ajar kami menjadi hamba-hamba yang tunduk dengan kekuatan roh Tuhan yang ada dalam roh kehidupan kami. Ajar kami berjalan bangkit dan menjadi lebih lagi dalam hidup kami. Ajar kami kuat Tuhan memikul salib yang Tuhan embankan kepada kami, agar kami boleh bermegah di dalam salib Kristus, tidak takut, tetapi menjadi orang yang kuat karena kami sudah dikuatkan oleh roh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan.
yang sedang mengalami pergumulan. Jika Tuhan boleh mengeluarkan kami dari pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan juga boleh melepaskan, mengeluarkan, memampukan saudara-saudara kami yang sedang bergumul keluar dari pergumulannya, memenangkan pergumulannya di dalam salib Kristus. Jika hari ini ada jemaat Tuhan yang mengalami lapar dan haus, kami yakin dan percaya kalau Tuhan bisa memberikan kepada kami makanan dan minuman, hari ini juga kami memohon kepada Tuhan, berikan mereka makanan dan minuman, bukan hanya untuk daging, tetapi untuk roh mereka. Jika hari ini saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, ada yang dalam perjalanan bersama dengan keluarga, biarlah Tuhan yang menaungi dan memimpin perjalanan mereka, agar mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat. Jika hari ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun yang sedang dalam pemulihan di rumah. Bapa dalam surga, kami mohon biarlah Tuhan yang campur tangan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat Amang Opugen Pasaribu yang pemulihan dan juga Ramos Pakpahan. Kami berdoa juga buat Opu Lemuel Boru Purba yang sedang dirawat di rumah sakit Cibabat, dan juga Amang A. Nenggolan yang di RSPAD Jakarta. Kami juga berdoa buat Nyonya PN Stopul Boru Simatupang, juga berdoa buat Nyonya Togatorok Boru Siahaan, juga berdoa buat Nyonya Sidabutar Boru Manurung yang sedang di rumah sakit Dustira, juga berdoa buat Nyonya Siaturi Boru Tapu Bolon di rumah sakit Mitra Kasih, juga berdoa buat Amang Sitorus Inang Boru Sijabat yang di Dustira, juga berdoa buat Amang F. Aritonang yang di Dustira. Kami juga berdoa buat Amang Aritonang Boru Tagalung. Tuhan, segala apa yang mereka rasakan, kami yakin Tuhan tahu. Seberapa berat rasa sakit yang mereka sedang alami, kami yakin Tuhan tahu. Kami mohon Tuhan, jika Tuhan belum berkenan menyembuhkan mereka, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka agar tidak goyah. Tetapi dalam doa permohonan kami ini Bapa, kami mohon dengan sungguh-sungguh, tolong Engkau pulihkan mereka, tolong Engkau sembuhkan mereka Tuhan, apapun penyakit yang mereka derita hari ini. Kau berkati dokter, para medis yang merawat, menangani mereka Tuhan, alat-alat medis yang mereka pakai, obat-obatan, semua Engkau berkati Tuhan. Biarlah atas anugerah Tuhan mereka boleh mendapat kesembuhan. Kau berkati seluruh keluarga mereka, anak-anak mereka yang selalu berdoa untuk kesembuhan orang yang mereka kasihi. Nyatakan kuasa Tuhan dalam keluarga mereka. Biarlah mereka kuat di dalam salib Kristus, mengemban segala apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Biarlah saudara-saudara kami itu menjadi lebih kuat lagi di dalam imannya, karena Tuhan boleh memberkati mereka, menerangi hati dan pikiran mereka, walau menderita, tetapi kami bersukacita di dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam gerejamu ini, dalam jemaatmu.
Hendaklah Tuhan selalu menambahkan anugerah, damai sejahtera, berkat yang berlimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan ini. Gereja Tuhan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Biarlah seluruh jemaat Tuhan semakin menerima karya terbesar yang Tuhan berikan melalui anugerah keselamatan dan juga memberikan kepada mereka berkat dunia yang melimpah. Kau berkati juga para hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Biarlah kami tunduk kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Biarlah kami takut kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Ajari kami seluruh pelayan Tuhan untuk semakin takut lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, segala proses yang kami jalani, biarlah Tuhan menjadi pandu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita menyerahkan persembahan kita, buah dari iman kita. Kita bernyanyi. Ku dengar suaramu.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas mari kita. Cik, cik. Gini aku.